Salam hormat kepada Ibu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Fani Renmatondang dari Prodi S1 Informatika Angkatan 2021. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Project Time Management. Yang pertama yaitu pentingnya penjadwalan proyek. Penjadwalan proyek sangat penting dikarenakan waktu merupakan tantangan terbesar dalam manajemen proyek. Seringkali ini menjadi sumber konflik antar anggota tim. Setiap anggota tim mungkin memiliki pendekatan yang berbeda terhadap struktur dan juga tenggat waktunya. Beberapa lebih suka yang lebih ketat dan juga sementara ada yang lebih fleksibel. Berikut merupakan case study dari 2004 Athens Summer Olympic Games. Dalam studi kasus ini, banyak proyek yang tidak selesai tepat waktu. Hanya 8 dari 30 proyek yang diselesaikan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Untuk menyelesaikan semuanya, tim bekerja sangat cepat, tetapi hal ini mengakibatkan anggaran proyek membengkak hingga 2 kali lipat dari yang direncanakan. Meski acara itu berjalan dengan sukses, namun secara finansial mengalami kerugian besar karena tidak memenuhi batasan waktu. Selanjutnya yaitu case study pada 2014 Sochi Winter Olympic Games. Dalam kasus ini, acara ini awalnya dianggarkan sebesar 12 miliar, namun akhirnya menghabiskan 51 miliar, menjadikannya Olimpiade yang termahal dalam sejarah. Penyebab utamanya adalah perencanaannya yang sangat buruk dan juga overrun biayanya, yang berujung pada eksekusi acara yang juga dinilai tidak baik. Adapun 6 proses utama dalam project time management ini, yaitu perencanaan manajemen jadwal, yang kedua mendefinisikan aktivitas, yang ketiga mengurutkan aktivitas, yang keempat memperkirakan durasi aktivitas, dan yang terakhir adalah mengembangkan jadwal serta mengendalikan jadwal. Yang pertama, planning schedule management. Langkah pertama adalah merencanakan bagaimana jadwal proyek akan dikelola. Ini meliputi pengembangan model penjadwalan proyek, menentukan tingkat akurasi dan juga unit pengukuran, menetapkan batas pengendalian seperti toleransi antar waktu, dan juga menentukan format secara frekuensi pelaporan. Semua aspek ini sangat penting untuk memastikan pengukuran kinerja yang akurat. Selanjutnya adalah yang kedua, defining activities. Tahap berikutnya adalah mendefinisikan aktivitas yang akan dilakukan dalam proyek. Hal ini mencakup pembuatan daftar aktivitas, menentukan atribut aktivitas, serta menetapkan milestone ataupun tonggak dari pencapaian proyek. Milestone merupakan titik penting yang menandai penyelesaian bagian-bagian penting dari proyek, dan aktivitas tersebut diorganisasikan dalam Work Breakdown Structure atau WBS yang menjelaskan detail hingga level yang diperlukan. Yang ketiga, yaitu sequencing activities. Setelah mendefinisikan aktivitas, langkah selanjutnya adalah menyusun dalam urutan yang logis. Penting untuk memahami apakah ada ketergantungan antara satu aktivitas dan dengan aktivitas lainnya yang dapat bersifat mandatori, discretionary, eksternal, dan juga internal. Ketergantungan ini memastikan alur kerja yang efisien dan juga memungkinkan manajer proyek mengatur aktivitas secara optimal. Selanjutnya adalah network diagram. Untuk menggambarkan ketergantungan antar aktivitas dalam proyek, kita menggunakan network diagrams. Ada beberapa teknik yang bisa digunakan seperti word chart ataupun program evaluation and review teknik, activity on arrow atau AOA, dan juga precedence diagramming method ataupun PDM. Diagram ini akan membantu untuk memvisualisasi urutan aktivitas serta relasi antar mereka. Selanjutnya itu task dependency. Ada beberapa jenis ketergantungan antara aktivitas proyek. Yang pertama, finish to start, merupakan hubungan di mana satu aktivitas harus selesai sebelum aktivitas berikutnya dimulai, seperti pada pelatihan pengguna yang hanya bisa dilakukan setelah perangkat lunak diinstal. Yang kedua, start to start, berarti dua aktivitas bisa dimulai secara bersamaan meskipun tidak harus dilakukan secara paralel. Selanjutnya yaitu ketergantungan lainnya
finish to finish. Yang ketiga, di mana satu aktivitas harus selesai sebelum yang lain yang bisa diselesaikan. Misalnya, kontrol kualitas tidak bisa selesai sebelum produksi dari proyek tersebut selesai. Yang terakhir yaitu start to finish. Adalah hubungan di mana aktivitas harus dimulai sebelum yang lain bisa diselesaikan seperti seorang baby sister yang tidak bisa diselesai sebelum orang tua anak datang. Selanjutnya yaitu yang keempat, estimating activities duration. Dalam memperkirakan durasi aktivitas, kita perlu menghitung waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan aktivitas, termasuk waktu yang terlewatkan. Durasi tidak selalu sama dengan usaha yang dikerahkan. Perkiraan durasi bisa dibuat berdasarkan skenario optimis dan juga sering disebut three points estimate. Yang kelima, developing the schedule. Pada tahap ini, jadwal proyek mulai dikembangkan menggunakan berbagai alat bantu seperti Gantt chart, Pert Pert chart, dan juga critical path method. Jadwal ini akan menjadi panduan utama untuk melacak progres proyek dan mengelola alokasi waktu untuk setiap aktivitasnya. Berikut merupakan contoh dari Gantt chart dan juga tracking Gantt chart. Selanjutnya adalah critical path method. CPM ini digunakan dalam diagram jaringan untuk menentukan jalur terlama yang harus ditempuh untuk menyelesaikan proyek. Aktivitas di jalur kritis ini tidak boleh terlambat karena akan memengaruhi seluruh proyek. Slack ataupun float dari adalah jumlah waktu yang bisa ditunda tanpa mempengaruhi penyelesaian proyek. Selanjutnya adalah dengan mengetahui jalur kritis proyek, kita bisa fokus pada percepatan aktivitas yang berada di jalur tersebut. Metode percepatan ini dikenal sebagai crashing, di mana setiap aktivitas dipercepat meskipun menambah biaya. Alternatif lainnya adalah fast tracking, yaitu melakukan beberapa aktivitas secara paralel, meskipun hal ini juga bisa menciptakan jalur kritis yang baru. Selanjutnya, critical chain scheduling. Berdasarkan teori of constraints, critical chain scheduling menyesuaikan jadwal berdasarkan alur dari kritis, di mana fokus utama adalah mengelola sumber daya yang penting untuk menentukan penyelesaian proyek. Selanjutnya adalah fenomena multitasking. Multitasking seringkali dianggap tidak efisien karena membuat penyelesaian tugas lebih lambat daripada yang seharusnya. Namun, dengan menggunakan metode critical change, menyarankan untuk menghindari multitasking agar proyek bisa berjalan secara efisien. Terdapat beberapa konsep yang penting dalam critical change scheduling. Yang pertama, yang pertama Murphy's Law. Murphy's Law ini jika ada yang bisa atau kacau, maka akan terjadi feeding buffer. Feeding buffers ini upaya kita menambahkan waktu sebagai bantalan pada sebuah aktivitas di critical change. Sebetulnya kita akan berusaha agar selalu menepati durasi yang direncanakan dan jangan terjebak jika ada buffer. Lalu terjadi Parkin's Law, yaitu pekerjaan berekspansi untuk mengisi waktu yang dicadangkan. Selanjutnya adalah Agile Method. Pada metode Agile seperti Scrum, dirancang untuk meningkatkan kolaborasi serta fleksibilitas, terutama dalam proyek dengan ruang lingkup yang kompleks. Metode ini sangat penting dan juga efektif dalam menangani perubahan yang cepat dan dengan siklus pengembangan yang berulang dan penggunaan sprints untuk mempercepat pencapaian tujuan. Selanjutnya adalah controlling the schedule. Tahap akhir dari proyek ini merupakan eh, mengendalikan jadwal proyek. Ini termasuk memantau realisasi aktivitas, mengevaluasi faktor-faktor yang dapat menyebabkan perubahan jadwal dan juga menyesuaikan jadwal yang dibutuhkan. Adapun ringkasan dari penjelasan yang sudah saya jelaskan yaitu manajemen waktu proyek seringkali dikutip sebagai sumber utama konflik pada proyek-proyek dan sebagian besar proyek IT melebihi perkiraan waktu. Proses
utama yang meliputi, yaitu yang pertama, perencanaan, definisi aktivitas, penyusunan urutan, estimasi durasi, pengembangan, dan juga pengendalian jadwal proyek. Demikian penjelasan dari saya. Atas perhatian Ibu dan juga teman-teman sekalian, saya mengucapkan terima kasih.